Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bertemu di pembelajaran kimia teknik. Oke, kita akan melanjutkan untuk materi yang keempat di pertemuan yang kelima ini. Langsung saja kita akan masuk pada materi stoikiometri. Oke, seperti itu. Seperti apa? Nah, pada pembelajaran stoikiometri ini kita akan membahas tentang beberapa hukum di dalam kimia. Yang pertama adalah hukum dari Gay-Lussac. Jadi ini adalah seseorang yang ahli dalam kimia atau pakar kimia. Secara teorinya ada teori yang dikemukakan oleh Gay-Lussac ya. Yang pertama bunyinya adalah bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi di kata-katanya itu ada namanya suhu dan tekanan sama. Jadi ketika ada suhu dan tekanan sama, volume gas dan yang bereaksi dengan volume gas hasil reaksi berbanding sama. Contohnya nomor 1 ada gas hidrogen, kemudian bereaksi dengan gas oksigen membentuk uap air. 2H2 bereaksi dengan O2 kemudian membentuk 2H2O. Koefisien di sini ya, kalau bisa dilihat ya, perbandingannya adalah 2, koefisien 2, kemudian di sini 1 dan kemudian di sini ada 2. Koefisien di sini sama karena pada suhu dan tekanan yang sama. Itu. Kemudian yang kedua adalah gas hidrogen. Gas hidrogen bereaksi dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida. H2 kemudian Cl2 menjadi 2HCl. Maka persamaan koefisiennya adalah 1:1:2. Volumenya sudah sama karena dengan perbandingan ini. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang persamaan reaksi. Nah, karena ini sudah sama, maka perbandingan volumenya juga sama. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah hipotesis Avogadro. Jadi setelah tadi ada Gay-Lussac, di sini ada pakar kimia juga adalah namanya Avogadro. Oke. Apa teori yang dikemukakan? Teorinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dan volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Oke. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, jadi ada H2, 2H2 kemudian bereaksi dengan O2 membentuk 2H2O. 2H2 mempunyai volume 2 liter. Oke, seperti koefisien, jadi koefisien dan volume itu ketika koefisiennya 2 berarti volume juga 2. Kemudian O2 dengan koefisien 1 itu adalah 1 liter membentuk 2H2O dengan volume 2 liter karena koefisiennya 2. Oke. Maka persamaannya sama, ketika H2 menjadi 4 liter, O2 menjadi 2 liter. Jadi perbandingannya 2:1:2 ya. Dan kemudian H2O menjadi 4 liter. Nah, di sini karena volumenya sama, volume sama itu bukan berarti sama, tetapi dengan perbandingan yang sama, masa seperti itu menghasilkan molekul yang sama. Jadi ketika H2 itu punya molekul 100 molekul, maka O2-nya adalah setengahnya, jadi 50 molekul. Dan seterusnya ya. Nah, selain dua teori tersebut, kita akan belajar tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah, seperti definisinya,
atom adalah bagian terkecil dari suatu zat seperti itu. Kemudian ketika atom-atom itu bereaksi atau bergabung atau membuat sebuah saling menyatu ya dengan beberapa macam atom akan membentuk suatu molekul. Oke. Nah, ini adalah beberapa AR atau massa atom relatif ya. Jadi yang mungkin kalau kalian buka di Google kemudian di sistem periode unsur akan tertera AR-nya. Contoh di sini adalah unsur H, itu 1 hidrogen ya, kemudian C karbon itu 12, N nitrogen, O oksigen ya, seperti itu. Kemudian ada Na, Ca, Mg dan Cl. Ini unsur-unsur untuk yang besi seperti itu. Bukan besi ya, solid ya. Untuk yang logam, bukan tapi logam. Ada Na, Cl, Mg, Ca dan Cl. Nah, itu adalah AR-nya. Nanti kalian bisa lihat di sistem periode unsur. Nah, massa molekul relatif sama dengan jumlah massa atom relatif, jadi Mr sama dengan AR, jumlah AR ya, jumlah AR dari atom-atom penyusun molekul itu. Jadi ketika AR massa atom relatif ini disatukan di jumlah semuanya akan membentuk massa molekul relatif seperti itu. Atau rumusnya adalah ini, jadi Mr itu adalah gabungan dari penjumlahan AR dan dilambangkan dengan sigma, jadi gabungan antara AR yang digabung seperti itu. Nah, contoh soal untuk MR. Jadi kita akan bagaimana atau ketika kita menemui soal-soal yang berhubungan dengan AR atau MR. Coba kita lihat ya. Jadi diketahui AR massa atom relatif itu adalah H1, kemudian O ada 16 dan Cl 35,5. Berapakah MR dari air dan HCl? Nah, ketika kita ditanyakan MR air dan HCl, maka kita tulis rumus kimianya untuk air ya. Oke, yang pertama ini, air itu dilambangkan dengan H2O. Oke, caranya gimana? Berarti di dalam H2O itu mengandung 2H kemudian 1O. Nah, kita tulis 2ARH karena 2, oke, kemudian plus ARO karena 1 dikali dengan 1. Maka 2 dikali dengan ARH berapa? 1 ditambah ARO yaitu 16. Jawabannya adalah 18. Itu cara mencari MR. Oke, kemudian untuk MrHCl. Nah, ini gampang ini karena hanya cuma satu ya. Oke, yang pertama ARH kemudian plus ARCl. Karena tidak ada seperti H2O kan hanya 2. Kalau ini kan hanya cuma satu, maka caranya gampang. Jadi ARH itu 1, ARCl itu 3,5,5. Jadi jawabannya MrHCl itu adalah 36,5. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi dilihat susunan kimianya seperti apa, kemudian baru dikalikan. Oke. Kemudian yang kedua adalah mol. Jadi ketika kita lihat, bisa kita lihat bahwa untuk mol, jadi mol ini adalah perhitungan untuk mengukur massa dan volume. Kenapa seperti itu? Jadi seperti ini, atom itu tidak bisa kita hitung satu persatu karena sangat banyak dan sangat kecil. Sama seperti kita membeli sebuah telur ya. Telur itu bisa kita beli secara butiran karena terlihat jelas dan mudah untuk dihitung. Tetapi dengan 100 butir beras, kita tidak mungkin membelinya menggunakan hitungan berapa butir, tapi berapa kilo. Nah, mol ini juga akan menghitung atom dengan standar massa atau ukuran volumenya seperti itu. Jadi
di dunia ini kan seperti jadi ada beberapa yang bisa kita hitung secara butiran atau dihitung secara, karena terlalu kecil maka dihitung secara berapa jumlah volumenya, seperti itu adalah mol ya, perhitungan mol. Nah, rumusnya adalah mol itu adalah massa dibagi dengan massa molar, tadi M massa molar ya, atau massa dibagi dengan MR atau AR. Jadi massa itu beratnya, berapa beratnya, kemudian dibagi dengan MR atau AR, massa atom relatif atau massa molekul relatif. Oke, contoh soalnya. Jadi mungkin wah bingung gimana ya tadi penjelasannya, kok saya masih bingung. Nah, mari kita masuk di contoh soalnya. Oke, jadi yang pertama, hitunglah jumlah mol dari 54 gram AL dalam sebuah perabotan rumah tangga dengan AL itu ada 27. Nah, 54 gram ini adalah massa. Oke, kemudian AL-nya sudah diketahui ya, sekitar 27. Dan caranya adalah, nah, kita tulis dulu rumusnya. Kemudian yang kedua, maka mol dari AL adalah 54 gram karena itu massa dibagi dengan AR-nya berapa? 27 gram per mol. Oke, jadi jawabannya adalah 2 mol. Itu ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana untuk mencari mol. Yang kedua, oke ya, saya ke ataskan. Yang kedua, hitunglah jumlah mol dari 2 gram H2O dalam 1 cangkir sirup buah dengan MR H2O 18. Oke, seperti biasa ya, berarti rumusnya adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Nah, karena H2O itu sudah diketahui MR-nya, maka kita langsung masukkan saja. Jadi 9 gram H2O dibagi dengan 18 gram per mol, berarti jawabannya adalah setengah mol atau 0,5 mol. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, kita masuk di volume molar. Oke. Volume molar ya. Oke. Nah, volume molar gas itu menunjukkan volume 1 mol gas. Jadi molar ini berbanding atau sama dengan mol gas. Jadi volume 1 mol gas. Oke. Nah, volume gas sangat diperlukan oleh suhu atau T dan tekanan. Oleh karena itu, setiap menyatakan volume gas itu diikuti dengan keterangan suhu dan tekanan. Dalam ilmu kimia, kondisi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau itu atmosfer disebut dengan keadaan standar atau STP, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Standard Temperature and Pressure. Ya, jadi volume 1 mol gas pada keadaan STP adalah 22,4 liter. Ini sudah menjadi aturan. Jadi 22,4. Jadi diingat-ingat ya, standar temperatur itu ATM ya, 1 atmosfer adalah 22,4 volumenya. Nah, saya akan geser agak ke atas. Jadi rumusnya adalah untuk kita mencari mol gas suatu molekul itu ya, itu adalah sama dengan volume gas dibagi dengan volume molar. Atau volume gas. Nah, karena volume molar itu sudah sesuai atmosfer, maka volume gas dibagi dengan 22,4 ya, seperti itu. Nah, satuannya adalah L per mol. Ini satuan untuk STP. Kemudian kita masuk di contoh ya, untuk mempermudah kita memahaminya. Contoh soalnya di sini ada, coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh, ada yang pertama, hitung volume 2 mol gas oksigen apabila diukur pada keadaan standar. Oke. Nah, rumusnya adalah ketika kita mencari volume,
Oke, kita tulis ya volume O2 ya. Jadi caranya adalah mol O2 dikali dengan 22,4. Maka jawabannya adalah volume O2, molnya berapa? Molnya adalah 2 dikali dengan 22,4 liter, maka menjadi 44,8 liter. Jadi diketahui molnya gasnya berapa, maka cara mencari volume adalah dikali dengan STP, yaitu 22,4. Untuk yang kedua, berapa volume gas CO2 yang massa adalah 22 gram dengan AR, C itu adalah 12, kemudian O ada 16 jika diukur dalam tekanan 1 Kita lihat ya bahwa MR dari CO2 berarti adalah kan tersebarkan ARC kemudian ditambah dengan 2 ARO karena O nya dengan rumus kimia CO2 berarti kita ARO dikali dengan 2, maka jawabannya adalah AMR adalah 44. Maka molnya itu adalah 22. Jadi dari rumus tadi bahwa kita cari mol dulu, karena kita membutuhkan mol untuk dikali dengan 22,4, maka molnya dari CO2 adalah, caranya adalah massa dibagi dengan MR, kemudian 22 per 44, maka jawabannya adalah 0,5 mol. Nah, molnya udah ketemu nih, volumenya adalah itu adalah mol dikali dengan 22,4, molnya sudah ketemu 0,5 dikali dengan 22,4, maka jawabannya volume dari CO2 adalah 11,2 liter. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.